Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Suryani, NIM 2101010236, kelas A6 Manajemen, mata kuliah Akuntansi Manajemen, dengan dosen pengempu Bapak Ariski Andrinando, Sarjana Ekonomi, Magister Akuntansi. Materi yang saya bahas yaitu biaya kualitas dan produktivitas. Definisi kualitas. Pengertian kualitas dalam kamus adalah derajat atau tingkat kesempurnaan. Dalam hal ini, kualitas adalah ukuran relatif dari kebaikan. Harapan pelanggan dapat digambarkan melalui atribut-atribut kualitas yang sering disebut dengan dimensi kualitas. Jadi, produk atau jasa yang berkualitas adalah yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan dalam 8 dimensi berikut. Yang pertama, kinerja. Yang kedua, estetika. Yang ketiga, kemudahan perawatan dan perbaikan. Yang keempat, fitur. Yang kelima, keandalan. Keenam, tahan lama. Ketujuh, kualitas kesesuaian. Dan kedelapan, kecocokan penggunaan. Definisi biaya kualitas. Kegiatan yang berhubungan dengan kualitas adalah kegiatan yang dilakukan karena mungkin atau telah terdapat kualitas yang buruk. Biaya-biaya untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut disebut biaya kualitas. Biaya kualitas adalah biaya-biaya yang timbul karena mungkin atau telah terdapat produk yang buruk kualitasnya. Definisi ini mengimplikasikan bahwa biaya kualitas berhubungan dengan dua subkategori dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kualitas antara lain. Yang pertama, kegiatan pengendalian. Dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mencegah atau mendeteksi kualitas yang buruk. Karena kualitas yang buruk mungkin terjadi. Jadi, kegiatan pengendalian terdiri dari kegiatan-kegiatan pencegahan dan penilaian. Biaya pengendalian adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan kegiatan pengendalian. Yang kedua, kegiatan karena kegagalan. Dilakukan oleh perusahaan atau oleh pelanggannya untuk merespon kualitas yang buruk. Kualitas buruk memang telah terjadi. Biaya kegagalan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan karena terjadinya kegiatan karena kegagalan. Yang selanjutnya, 4 kategori biaya kualitas. Yang pertama, biaya pencegahan. Biaya ini digunakan untuk mencegah kualitas yang buruk pada produk atau jasa yang dihasilkan. Yang kedua, biaya penilaian. Terjadi untuk menentukan apakah produk dan jasa telah sesuai dengan persyaratan atau kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, biaya kegagalan internal. Terjadi karena produk dan jasa yang diinginkan tidak sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pelanggan. Ketidaksesuaian ini dideteksi sebelum dikirim ke pihak luar. Ini adalah kegagalan yang dideteksi oleh kegiatan penilaian. 4. Biaya kegagalan eksternal. Terjadi karena produk dan jasa yang dihasilkan gagal memenuhi persyaratan atau tidak memuaskan kebutuhan pelanggan setelah produk disampaikan kepada pelanggan. Selanjutnya, pelaporan informasi biaya kualitas. Yang pertama, laporan biaya kualitas. Pentingnya biaya kualitas terhadap keuangan perusahaan dapat lebih mudah dinilai dengan menampilkan biaya-biaya kualitas sebagai persentase dari penjualan aktual. Yang kedua, fungsi biaya kualitas. Pandangan kualitas yang dapat diterima mengasumsikan terdapat perbandingan terbalik antara biaya pengendalian dan biaya kegagalan. Ketika biaya pengendalian meningkat, biaya kegagalan seharusnya menurun. Selama penurunan, biaya kegagalan lebih besar daripada kenaikan biaya pengendalian. Perusahaan harus terus meningkatkan usahanya untuk mencegah atau mendeteksi unit-unit yang tidak sesuai. Yang ketiga, fungsi biaya kualitas pandangan cacat nol. Dalam pengertian klasik, produk dikatakan cacat bila kualitasnya di luar batas toleransi karakteristik kualitas. Biaya kegagalan timbul hanya jika produk tidak sesuai spesifikasi. Selain itu, terdapat perbandingan terbalik optimal antara biaya kegagalan dan biaya pengendalian. Yang selanjutnya, manajemen berbasis kegiatan dan biaya kualitas optimal. Manajemen berbasis kegiatan (ABM) mengklasifikasikan berbagai kegiatan sebagai bernilai tambah serta tidak bernilai tambah, dan hanya mempertahankan kegiatan yang bernilai tambah. Prinsip ini diaplikasikan pada kegiatan berkaitan dengan kualitas. Penggunaan informasi biaya kualitas.
Tujuan utama pelaporan biaya kualitas adalah memperbaiki dan mempermudahkan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan manajerial. Informasi biaya kualitas dapat digunakan dalam keputusan penetapan harga, strategis, dan analisis produk baru. Informasi biaya kualitas menjadi dasar yang sangat penting bagi penelusuran perusahaan atas perbaikan yang berkelanjutan. Produktivitas berkaitan dengan memproduksi output secara efisiensi dan spesifik yang nantinya akan ada kesinambungan antara output dan input, yang mana nantinya digunakan untuk memproduksi output. Dalam produktivitas ini ada juga istilah mengenai efisiensi produksi total, di mana pengertiannya adalah suatu titik di mana ada dua kondisi yang terpenuhi, yaitu yang pertama setiap bauran input untuk memproduksi output tertentu, di mana tidak ada satupun input yang digunakan melebihi yang diperlukan guna menghasilkan yang namanya output. Yang kedua, melirik dari bauran yang ada di poin pertama. Dipilih bauran dengan biaya yang paling rendah. Selanjutnya, kualitas dan produktivitas. Peningkatan kualitas dapat meningkatkan produktivitas dan juga sebaliknya. Sebagai contoh, jika pengerjaan ulang berkurang karena menurunnya unit produk cacat, maka lebih sedikit tenaga kerja dan bahan yang digunakan untuk menghasilkan output yang sama. Penurunan jumlah unit cacat memperbaiki kualitas, sementara pengurangan jumlah output yang digunakan meningkatkan produktivitas. Oleh karena sebagian besar peningkatan kualitas mengurangi jumlah sumber daya yang digunakan untuk memproduksi dan menjual output perusahaan, maka kebanyakan peningkatan kualitas secara umum akan tercermin pada ukuran-ukuran produktivitas. Namun, ada juga cara-cara lain untuk meningkatkan produktivitas sebuah perusahaan, mungkin saja memproduksi barang dengan sedikit atau tanpa cacat. Akan tetapi, masih menjalankan proses yang tidak efisien. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.